Setiap orang memiliki impian, harapan, atau cita-cita. Ya, meskipun tidak semua impian, harapan, atau cita-cita itu dapat tercapai, tetapi tentu kamu ingin impian, harapan, atau cita-cita kamu itu sebagian besar tercapai, atau setidaknya mendekati apa yang ingin kamu harapkan, baik itu di dalam karir, kehidupan, maupun berbagai bidang kehidupan kamu. Nah, untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan di bidang apapun, ada faktor-faktor yang menentukannya. Oleh karena itu, di dalam buku saya yang saya tulis berjudul 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang, saya membongkar faktor-faktor yang mendukung kesuksesan banyak orang. Di dalam buku ini saya catat minimal ada 6 faktor yang bakal mendukung kesuksesan setiap orang dan tentu saja keberhasilan atau kesuksesan kamu. Nah, ke-6 faktor itu saya mulai dengan huruf K, jadi saya singkat dengan 6K. Sehingga sesuai dengan judul buku ini, 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang. Nah, seperti apa ke-6 faktor itu? Nantinya tentu kamu bisa membaca lengkapnya di dalam buku saya 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang ini. Bagi kamu yang ingin memesannya, silakan baca nomor WA yang tercantum di dalam deskripsi. Namun hari ini saya akan membongkarnya dari awal sampai akhir video ini. Oleh karena itu, kamu tonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ini menonton video saya, silakan kamu like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi, sehingga ketika saya membagikan video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Nah, kalau kamu subscribe channel YouTube saya ini, kamu akan mendapatkan keuntungan-keuntungan penting, yaitu saya akan membagikan berbagai hal dan berbagai tips terkait soft skill dan lain-lain sebagainya minimal 2 kali dalam seminggu secara rutin, bahkan kadang-kadang lebih dari 2 kali. Oleh karena itu teman-teman, ayo subscribe sekarang juga. Faktor pertama adalah kompetensi, yaitu sebuah kemampuan yang akan mendukung keberhasilan kamu di dalam karir maupun kehidupan kamu. Nah, kompetensi ini secara umum terdiri atas 2 hal, yaitu hard skill dan soft skill. Kalau hard skill itu berbicara mengenai kemampuan teknis. Nah, contohnya misalkan mekanik, yaitu hard skillnya kemampuan menganalisa kerusakan mesin dan memperbaiki mesin. Contoh lagi, seorang dokter, hard skillnya adalah kemampuan di dalam melakukan anamnesa dan juga mendiagnosa penyakit pasien, serta menentukan obat-obatan yang diperlukan. Perawat, hard skillnya adalah memasang jarum infus dan melakukan tugas-tugasnya di dalam membantu dokter. Satu lagi, misalnya apa? Guru, hard skillnya adalah kemampuan di dalam mengajar dan menjelaskan materi. Itu adalah hard skill. Hard skill ini kemampuan yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tertentu. Jadi ini terbatas sesuai dengan bidangnya. Dan hard skill ini untuk meningkatkannya perlu dengan membiasakan diri dan melatih sedemikian rupa, sehingga menjadi terbiasa dan menjadi terampil di dalam melakukannya. Lalu yang kedua adalah soft skill. Soft skill ini sebuah kemampuan yang sepertinya tidak terlihat, namun ini sangat penting. Nah, menurut penelitian disebutkan bahwa hard skill itu mendukung keberhasilan seseorang sebesar 20%, sedangkan soft skill ini mendukung keberhasilan seseorang sebesar 80%. Artinya apa? Hard skill dan soft skill itu sangat dibutuhkan, namun soft skill ini sangat menentukan keberhasilan seseorang. Nah, soft skill ini terdiri atas 2 hal setidaknya, yaitu interpersonal skill, yaitu kemampuan kita berhubungan dengan orang lain, dan juga intrapersonal skill, itu kemampuan kita berhubungan dengan diri sendiri atau berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, menurut Center for Entrepreneurship Education and Development Halifax, Skotlandia tahun 2004, setidaknya ada 23 atribut soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, contohnya apa? Yang pertama, inisiatif, lalu kemauan belajar, bersemangat, komunikasi, motivasi, dan lain-lain sebagainya. Nanti saya akan bagikan di dalam video saya selanjutnya. Nah, apapun bidang kamu, soft skill itu akan sangat diperlukan.
dan akan sangat mendukung keberhasilan kamu. Karena itu jangan heran kalau di kantor kamu lihat ada orang-orang kok sepertinya dia sebenarnya pintar di dalam pekerjaannya, dia terampil. Namun ketika kesempatan promosi tiba untuk menjadi seorang leader, kok bukan dia yang dipromosikan ya. Malah kadang-kadang yang dipromosikan itu teman-teman yang kemampuan kerjanya itu, keterampilannya kadang-kadang rata-rata, tetapi kok dia malah dipromosikan ya untuk menjadi tim leader. Nah, barangkali biasanya karena soft skill dari temannya ini jauh lebih baik dibanding orang yang pertama. Dan soft skill ini akan sangat mendukung kita semuanya. Nah, hard skill dan soft skill ini jika ditambah dengan experience atau pengalaman akan menjadi sebuah keberhasilan dan menjadi sebuah kualitas diri yang baik. Nah, faktor yang kedua adalah kesempatan. Beberapa orang mengatakan bahwa, wah saya nggak bisa sukses nih, karena kesempatan yang saya miliki itu sangat kecil. Ya, nah, apakah benar demikian? Nah, yang benar adalah bahwa kesempatan itu ada di mana-mana kalau kita jeli melihatnya. Di dalam buku 6K ini, saya mencatat setidaknya ada 3 tipe orang di dalam menyikapi kesempatan. Yang pertama, tipe loser, yaitu tipe orang yang tidak peduli dengan kesempatan. Yang penting aku asal kerja saja, hidup asal hidup saja. Nggak perlulah, nggak urusan aku dengan kesempatan. Sehingga ketika kesempatan promosi tiba, ketika kesempatan mendapatkan deal bisnis tiba, dia tidak pernah mendapatkannya. Lalu tipe yang kedua adalah tipe mediocre atau tipe rata-rata. Ini tipe kebanyakan orang. Adalah tipe orang yang hanya menunggu kesempatan itu tiba, tetapi dia tidak menciptakan kesempatan. Ya, dia hanya menanti saja ya kesempatan untuk naik jabatan, dia hanya menunggu saja. Kesempatan untuk mendapatkan deal bisnis dia hanya menunggu saja. Namun tidak berupaya mencari cara-cara alternatif, tidak berupaya membuka atau membuat kesempatan sendiri. Dan tipe yang ketiga adalah tipe champion. Tipe champion itu tipe orang yang jeli melihat kesempatan dan tipe orang yang mampu membuat atau membuka kesempatan bagi dirinya sendiri. Nah, kalau kita ingin berhasil, jadilah tipe orang yang ketiga, tipe champion, yaitu tipe orang yang jeli melihat kesempatan yang ada. Dan yang kedua adalah tipe yang mampu membuka kesempatan bagi dirinya sendiri, teman-teman. Nah, rata-rata orang atau tipe mediocre itu memandang kesempatan sebagai semacam durian runtuh. Jadi dia menganggap kalau kesempatan memang ada, ya dia akan diantarkan dong ke depan pintu rumah saya. Kalau kesempatan promosi itu memang ada, ya maka saya akan ditawarkan dong. Saya hanya menunggu saja. Ini tipe mediocre. Cuman persoalannya, kesempatan promosi misalnya, ya dari staff ingin dipromosikan menjadi manajer misalnya. Kalau teman-teman perhatikan di setiap perusahaan, jumlah manajer dibanding jumlah staff itu kan banyak staff. Jumlah manajer itu hanya sedikit, betul nggak? Jadi kalau misalkan staffnya itu 20, manajernya paling 1. Nah, kalau demikian caranya kita hanya menunggu kesempatan itu ada, jangan-jangan kesempatan itu tidak pernah datang menghampiri kita. Atau kalau datang, sudah diserobot atau diambil orang lain. Oleh karena itu, teman-teman, kita perlu jeli memandang kesempatan. Nah, kesempatan itu biasanya tidak datang dalam bentuk durian runtuh atau diantar ke kita. Oleh karena itu, kita harus proaktif melakukannya. Nah, di dalam buku 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang ini, saya catat setidaknya kesempatan itu datang dalam bentuk yang pertama, pekerjaan tambahan. Nah, pernah nggak teman-teman mendapatkan pekerjaan tambahan dari atasan kamu? Misalnya, ini menjelang akhir tahun. Nah, biasanya menjelang akhir tahun, perusahaan akan mengadakan acara tutup tahun. Nah, itu misalnya dulu sebelum pandemi mengundang artis, atau ada acara makan-makan, atau bikin games. Nah, biasanya dibentuk kepanitiaan. Nah, tentu sebagai karyawan kadang-kadang ditunjuk dong sebagai ketua panitia atau sebagai tim dari panitia gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak mampu melihat kesempatan, maka ia akan memandang itu hanya sebagai pekerjaan tambahan, ngereportin, ngerjain-kerjaan sendiri aja banyak, malah disuruh jadi ketua panitia lagi, harus hubungi ini lagi. Tetapi ingat,
Tipe champion adalah tipe yang memandang segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan. Oh baik, saya diberikan pekerjaan tambahan sebagai ketua panitia, berarti saya dipercaya dong. Nah, dia bisa memandang itu. Lalu dia bisa memanfaatkan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk apa? Satu, kalau dia masih staff ini, kesempatan dia untuk belajar berkoordinasi. Yang kedua, kesempatan dia untuk belajar memimpin tim. Yang ketiga, itu kesempatan dia untuk menunjukkan atau memperkenalkan dirinya kepada direktur atau kepada jajaran direksi. Karena biasanya kalau ada acara-acara gitu, direksi akan lihat dan dia akan ikut siapa ketua panitianya. Seperti itu. Nah, bukankah itu sebuah kesempatan, teman-teman? Lalu yang kedua, kesempatan kadang-kadang datang dalam bentuk kebutuhan orang lain. Nah, contohnya, misalnya di kantor, misalnya, kamu melihat atasan kamu sedang kesulitan untuk melakukan suatu hal karena dia sedang kerepotan. Nah, orang yang jeli bisa melihat ini sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan atasan untuk apa? Untuk dibantu. Misalnya dibantu untuk mengkoordinir teman-teman, dibantu untuk mengingatkan jadwal tertentu pada teman-teman, dan dibantu apapun juga. Sehingga ia menawarkan diri, Pak, ada yang bisa saya bantu? Bu, ada yang bisa saya bantu? Nah, dia belajar dong. Dia bisa belajar tugas-tugas sebagai seorang manajer, dia bisa belajar untuk memimpin. Ambil kesempatan itu. Ingat, kesempatan belajar, kesempatan untuk kita menunjukkan siapa diri kita, dan kesempatan kita untuk melatih diri kita. Nah, di dunia bisnis juga sama. Contohnya adalah kita lihat pandemi ini terjadi, ya. Ketika pandemi corona ini terjadi, waktu itu ada PPKM, jadi tidak boleh semua orang tuh waktu itu kumpul-kumpul, lalu belanja keluar masuk rumah pada waktu itu ya, awal-awal. Nah, orang yang mampu melihat kebutuhan orang lain ini, dia akan lihat, oh berarti orang sudah tidak bisa belanja lagi dong ke pasar. Oh, oke, kalau gitu, berarti kebutuhan dia apa? Kebutuhan untuk belanja. Berarti apa yang harus aku lakukan nih? Yang harus aku lakukan adalah memenuhi kebutuhannya, yaitu menawarkan. Kalau ingin dibelikan belanjaannya, aku belikan, lalu kita mengambil keuntungan sedikit atau meminta komisi, atau yang lebih canggih lagi misalnya Bluebird, ya. Di tengah pandemi corona ini, Bluebird tentu terkena imbasnya, demikian pula dengan taksi-taksi yang lain. Namun Bluebird itu pintar, teman-teman, yaitu apa? Dia membuka jasa belanja, ya, atau kalau ada yang ingin belanja sesuatu di sebuah supermarket A, yaitu nanti drivernya membelanjakan dan juga lalu nanti mengantarkan pembelanjaan itu. Nah, ini sebuah kesempatan untuk maju terus saja. Nah, ini adalah contohnya. Lalu berikutnya, kesempatan datang dalam bentuk kesulitan. Nah, suatu kali ketika saya memberikan pelatihan service excellence di sebuah perusahaan, saya bertanya kepada peserta training, siapa yang pernah ditegur oleh atasannya? Ada banyak yang angkat tangan. Lalu saya tanya pada seseorang, nah, ibu siapa namanya? Ibu A. Baik, ibu A. Ibu di bagian apa? Saya bagian keuangan, Pak. Gitu. Pernah ditegur? Pernah, Pak. Nah, ibu memandang teguran itu sebagai apa? Dia jawab, itu sebagai sebuah masalah, Pak. Nah, lalu saya jelaskan bahwa kalau kita dalam kesulitan, artinya ketika kita ditegur oleh atasan, itu sebenarnya sebuah kesempatan. Lalu saya tanya, mengapa ibu ditegur? Ya, karena saya tidak teliti mencatat keuangan. Nah, ketika atasan menegur, artinya atasan sedang memberikan kesempatan kepada ibu. Kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki diri dan untuk maju. Lalu saya tanya balik, setelah ibu ditegur, apa yang ibu lakukan? Dia jawab, saya jadi lebih teliti lagi, Pak. Nah, itu benar kan? Kompetensi jadi meningkat, akhirnya kesempatan untuk kita mendapatkan promosi juga tentu lebih besar lagi. Nah, ini adalah kesempatan, teman-teman. Kita perlu jeli melihat kesempatan dan membuka kesempatan sendiri. Nah, bagaimana caranya kita membuka kesempatan sendiri? Nanti saya akan bagikan di dalam video saya yang lainnya. Faktor yang ketiga adalah keputusan. Di dalam buku 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang, saya gambarkan pengambilan keputusan itu seperti sebuah tongkat.
Nah, bagi kamu yang ingin membaca lebih detailnya, ada di dalam buku saya 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang, penerbit Gramedia. Silakan baca di dalam deskripsi nomor WA saya untuk pemesanan. Demikian teman-teman, saya doakan kamu sehat dan bahagia selalu. Salam sehat bahagia bersama saya, Heri Santoso.